Oke, baik. Hari ini kita bahas tentang fenomena antarmuka. Garis besar topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pendahuluan, konsep tegangan permukaan dan tegangan antarmuka, pengukuran tegangan permukaan, adsorpsi pada antarmuka cairan, adsorpsi pada antarmuka padat, dan sifat listrik antarmuka. Oke, dalam kehidupan sehari-hari ya, tegangan permukaan cairan itu banyak sekali dimanfaatkan dalam hubungannya dengan kemampuan cairan membasahi suatu benda. Jadi, kalau kita membicarakan tentang tegangan permukaan cairan, pastilah berkaitan dengan cairan itu akan membasahi suatu benda. Misalkan adalah deterjen sintesis modern ya, misalnya didesain untuk meningkatkan kemampuan air membasahi kotoran yang melekat pada pakaian, yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan sehingga hasilnya menjadi bersih. Terus kemudian demikian pula dengan alkohol dan juga jenis obat antiseptik lainnya. Selain dibuat agar memiliki daya bunuh kuman yang baik, juga memiliki tegangan permukaan rendah agar membasahi seluruh permukaan luka. Nah, tegangan permukaan ini juga dalam farmasi ya adalah faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam bentuk sediaan padat, penetrasi molekul melalui membran biologi, dan juga sangat penting sekali ya pada sediaan emulsi dan juga stabilitasnya. Mungkin kalian semuanya di sini sudah pernah mendengar apa itu sediaan emulsi. Sediaan emulsi itu sediaan yang terdiri dari dua fase ya. Ada fase minyak sama fase air di situ. Kalau di sediaan yang sudah jadi itu kayak produk, maaf ya, sebut merek, yaitu Scott Emulsion. Nah, itu adalah dalam bentuk emulsi. Di mana emulsi itu merupakan sediaan hasil campuran antara minyak dan air. Sedangkan kita ketahui ya, banyak sekali bahwa minyak sama air itu tidak bisa dicampur begitu saja, ya. Hal ini disebabkan karena adanya tegangan antarmuka di antara kedua jenis zat ini. Ya, tegangan antarmuka ya, antara minyak sama air itu sangat besar sekali, makanya mereka nggak mau nyatu. Nah, sebuah bahan yang disebut surfaktan itu bekerja dengan cara menurunkan tegangan antarmuka kedua zat, mengakibatkan globul dan globul minyak itu bisa bersatu membentuk sebuah emulsi. Jadi surfaktan itu seperti mak comblang gitu ya, seperti mak comblang untuk menurunkan tegangan antarmuka si air dan juga minyak. Nanti akan kita bahas ya mekanisme mak comblang itu yang seperti apa. Oke. Apa yang dimaksud dengan antarmuka? Nah, kita bisa lihat ya di sini ada gambar, di sini ada wujud padat, cair, dan juga gas. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa tiap-tiap zat itu memiliki permukaan ya. Zat padat punya permukaan, zat cair punya permukaan, gas juga punya permukaan, meskipun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata seperti itu. Nah, contohnya yaitu permukaan meja, permukaan air, permukaan pintu, dan lain-lain. Nah, bila fase-fase berada bersama-sama, batas antara keduanya itu disebut sebagai antarmuka. Nah, ini adalah fenomena antarmuka dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini batas antara kalau air yang ada di batang ini, gelembung air yang ada di batang ini, kita bisa melihat ya batas antara dua fase tersebut, antara si batang dan juga air. Ini kita bisa melihat batas antarmukanya yang mana. Terus kemudian serangga yang menempel di permukaan air. Terus kemudian tadi ya minyak sama air, itu kita bisa melihat batas antarmukanya gitu. Terus kemudian ini minuman ini ya, segar sekali ya siang-siang seperti ini. Minuman seperti ini
itu juga ada batas antarmukanya antara coklat minuman dan juga gelas dan juga sedotannya. Nah, itu mereka punya batasan gitu, masing-masing dari fase yang berbeda. Sama halnya juga kita saat mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air, juga ada batas antara dua fase yang berbeda. Jadi bisa kita simpulkan ya, antarmuka atau interface yang sering dikenal itu adalah batas antara dua fase yang berbeda. Nah, jadi bisa kita simpulkan terminologinya. Antarmuka adalah batas antara dua fase yang berbeda, dan di antara permukaan kedua fase itu terdapat sebuah gaya. Nah, gaya inilah yang disebut sebagai tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka itu adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cairan yang tidak dapat tercampurkan. Nah, tegangan permukaan ini juga terjadi ya karena adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Nah, inilah yang menyebabkan adanya tegangan antarmuka yang sangat tinggi kalau misalkan gaya kohesinya itu besar. Seperti minyak sama air, mereka itu punya gaya kohesi yang besar. Dia punya gaya tarik-menarik antara partikel minyaknya tinggi, terus kemudian antar partikel airnya juga tinggi. Jadi kayak sama-sama egois gitu ya. Sama-sama egois, ingin saling berdekatan, ingin saling berikatan dengan yang partikel sejenis sehingga mereka tidak bisa menyatu seperti itu ya. Nah, telah diketahui ya bahwa ada 3 fase benda, yaitu fase cair, fase padat, dan juga fase gas. Nah, berdasarkan penggabungan ketiga fase tersebutlah, maka dapat digolongkan jenis antarmuka yang terjadi di antara ketiga fase tersebut. Nah, penggolongannya antara lain yaitu bila fase gas dengan gas itu tidak ada kemungkinan ya, tidak ada kemungkinan adanya antarmuka karena gas itu kohesinya hampir nol. Jadi mereka tidak ada kemungkinan adanya antarmuka. Batasannya itu nggak ada. Mereka bisa nyatu, ngeblend seperti itu. Kalau gas dengan cairan, nah itu ada permukaan cairan, air yang berada di atmosfer misalkan. Terus kemudian fase gas dengan padatan itu adanya permukaan padat, contohnya adalah bagian atas meja. Terus kemudian cairan dengan cairan itu antarmukanya adalah antar muka cair dan cair itu contohnya adalah emulsi. Begitu. Terus kemudian cair dengan padatan itu antara antarmuka padat dan juga cairan. Itu contohnya adalah suspensi. Nah, kalau padatan dengan padatan itu antarmuka padat dengan padat. Itu bisa terjadi pada partikel serbuk yang saling menempel. Oke, kita masuk ke konsep tegangan permukaan atau tegangan antarmuka ya. Nah, di sini di gambar ini kalian bisa melihat ya, misalkan ada gas dengan liquid ya, gas dengan liquid. Di sini berdasarkan tabel tadi ya, untuk antarmukanya atau surface-nya di situ adalah di bagian tengah yang di garis warna pink ini. Jadi gasnya permukaan gas dan juga permukaan liquidnya itu saling bertemu. Nah, batas antara permukaan gas dan juga liquidnya itu disebut sebagai antarmukanya. Jadi di tengah-tengah seperti ini. Terus kemudian ini sebutannya ya. Ini adalah misalkan yang pink ini adalah surface-nya, saling surface-nya. Terus kemudian ini adalah interfacial region-nya. Nah, ini adalah yang dikotakin warna hijau ini. Jadi antarmukanya ya, batas antarmuka dari partikel atau fase gas dan juga liquid. Nah, dari sini kita juga bisa melihat gitu. Misalkan ini adalah gas tuh vapor ya. Terus kemudian di sini ada yang gambar ungu
itu adalah liquid bulk. Nah, di antara molekul-molekul yang berdekatan pada fase-fase yang sama, itu terdapat gaya antar molekulnya. Jadi, atau intermolecular force yang tadi ya, yang saya sempat singgung, yang gaya tarik-menarik antar partikel sejenis atau gaya kohesi. Nah, itu ada gaya antar molekul itu. Gaya antar molekul itu yang disebut sebagai kohesi. Nah, kohesi itulah yang menyebabkan yang saling berikatannya partikel yang sejenis. Nah, di dalam bulk cairan, tiap molekul itu ditarik ke segala penjuru oleh molekul yang berdekatan atau intermolecular force, sehingga tidak ada perbedaan gaya di antara molekul atau zero net force. Oke, perhatikan lagi ini ya. Molekul gas itu melakukan tarik-menarik ya dengan molekul cairan di permukaan. Jadi di sini molekul gas ya, molekul gasnya melakukan tarik-menarik dengan molekul cairan di permukaannya. Molekul gas itu cenderung lebih ringan. Gaya yang diberikan pada molekul cairan di permukaan adalah minimal, sehingga tidak terjadi atau minim sekali untuk adanya gaya atau tegangan antar muka, begitu. Sehingga sangat kecil sekali untuk adanya tegangan, gitu. Nah, pada antar muka, molekul-molekul akan mengalami dua gaya. Gaya adesi dengan molekul-molekul pada fase yang berbeda. Gaya adesi itu adalah tarik-menarik dengan molekul-molekul pada fase yang berbeda. Fase yang berbeda di sini adalah fase gas dan juga cairan. Jadi mereka itu saling tarik-menarik begitu ya. Mereka saling tarik-menarik sehingga mereka akan menurunkan tegangan antar mukanya. Sedangkan gaya kohesi dengan terus yang kedua adalah adanya gaya kohesi dengan molekul-molekul yang berada di dalam bulk. Nah, ini panah-panah merah itu adalah gaya kohesi antar bulk cairan. Ya, seperti itu. Tapi karena molekul gas ini karena cenderung lebih ringan gaya kohesinya, sehingga tidak terlalu besar untuk menimbulkan tegangan permukaan. Nah, adanya perbedaan gaya karena adanya gaya adesi dan juga kohesi itu menyebabkan molekul pada permukaan cairan itu lebih tertarik ke dalam atau ke arah bulk cairan, sehingga terjadi kontraksi pada antar muka atau luas permukaannya itu akan lebih besar. Jumlahnya juga akan lebih besar jumlah permukaannya, sehingga menyebabkan tegangan permukaan. Jadi jumlah permukaannya itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan permukaannya. Perbedaan gaya adesi dan gaya kohesi itu menyebabkan ketidakseimbangan gaya. Nah, molekul pada permukaan cairan itu akan menjadi tertarik ke arah bulk cairan, sehingga akan menyebabkan kontraksi pada permukaan fase cair. Terus kemudian hal itu akan menyebabkan adanya kerja yang harus diberikan untuk mengembalikan molekulnya itu ke permukaan dan memperluas kembali area permukaan tersebut. Jadi adanya gaya adesi dan gaya kohesi itu menyebabkan ketidakseimbangan gaya. Ketidakseimbangan gaya itu tadilah yang menyebabkan tingginya tegangan permukaan pada fase cair dan juga fase padatan atau fase yang lain, antar fase seperti itu. Nah, untuk mengembalikan atau untuk menurunkan tegangan permukaan itu tadi, itu harus ada usaha atau ada kerja yang harus diberikan untuk mengembalikan molekul ke permukaan dan juga memperluas kembali area pada permukaan. Nah, ini adalah tegangan permukaan dan juga konsep energi bebas, yaitu energi bebas Gibbs ya. Untuk mengembalikan molekul ke permukaan itu diperlukan kerja untuk menarik molekul-molekul menjauhi atau berlawanan dengan bulk dan
menuju kembali ke permukaan dan juga memperluas area permukaan. Kerja di sini maksudnya adalah usaha yang diperlukan gitu. Kerja yang harus diberikan tersebut tidak terjadi secara spontan, harus ada kerja yang diberikan. Dan ini masuk ke dalam konsep energi bebas permukaan berdasarkan energi bebas Gibbs atau Gibbs Free Energy. Nah, di sini ya, kerja yang dilakukan itu berlawanan dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka cairan, di mana kerja yang dilakukan itu menjauhkan molekul dari bulk dan menariknya ke permukaan. Jadi, mereka itu saling berlawanan seperti itu. Ada bulknya ya, bulknya itu saling tarik menarik, terus kemudian usaha atau permukaan atau tegangan antarmuka cairannya itu juga saling menarik gitu, sehingga terjadi tegangan permukaan atau perubahan energi bebas permukaan per satuan kenaikan luas. Oke ya, di sini ada konsep tegangan permukaan, yaitu energi untuk memecah lapisan film. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, itu sering terlihat peristiwa-peristiwa alam pada air. Nah, misalnya pada tetes-tetes zat cair pada pipa keran air, laba-laba air yang berada di atas permukaan air, terus kemudian mainan gelembung-gelembung sabun, terus kemudian pisau silet yang diletakkan perlahan-lahan ya di atas permukaan zat cair, itu bisa terapung seperti itu. Nah, naiknya juga air pada sebuah pipa kapiler. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya gaya-gaya yang bekerja pada permukaan zat cair atau pada batas antara zat cair dan juga bahan lain yang dinamakan sebagai tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan inilah yang merupakan kemampuan atau kecenderungan zat cair untuk selalu menuju ke keadaan yang luas permukaannya itu lebih kecil, yaitu permukaan datar atau bulat seperti bola. Nah, tegangan permukaan itu juga terjadi karena permukaan zat cairnya itu cenderung untuk menegang, sehingga menyebabkan atau sehingga terbentuk permukaannya itu tampak seperti lapis tipis ya, seperti pada gambar ini gitu. Jadi karena di sini adanya permukaannya itu menegang begitu. Permukaan antar partikel atau fasenya itu saling menegang. Jadi menegang dengan fase padatan dan juga zat cairnya. Nah, ini adalah rumus atau hubungan antara tegangan permukaan, usaha dan juga gaya ya pada lapisan film tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari gambar ini, konsep tegangan permukaan itu masuk ke dalam energi untuk memecah lapisan film. Nah, gelembung sabun atau tetesan air yang berbentuk bulat karena dipengaruhi oleh adanya suatu tegangan permukaan ya. Jadi gelembung sabun itu memiliki dua selaput tipis pada permukaannya. Dan di antara kedua selaput tersebut terdapat lapisan air tipis. Jadi seperti ada lapisan air tipis seperti itu. Nah, adanya tegangan permukaan itu menyebabkan selaputnya itu berkontraksi dan cenderung memperkecil luas permukaannya. Ketika selaput air sabunnya itu berkontraksi dan berusaha memperkecil luas permukaannya, maka akan timbul ya perbedaan tekanan udara di bagian luar selaput atau tekanan atmosfer tersebut. Nah, dan tekanan udara di bagian dalam selaput, maksudnya timbul perbedaan tekanan udara di bagian luar selaput dan juga tekanan udara di bagian dalam selaput. Jadi adanya suatu perbedaan seperti itu. Nah, tekanan udara yang berada di luar selaput ya, tekanan udara yang berada di luar selaput atau tekanan atmosfer itu turut mendorong selaput air sabun ketika ia melakukan kontraksi. Karena tekanan udara di bagian dalam selaputnya itu lebih kecil.
Nah, setelah selaputnya itu berkontraksi, maka udara yang ada di dalamnya atau udara yang terperangkap di antara dua selaput itu akan ikut tertekan, sehingga itu akan menaikkan tekanan udara di dalam selaput tersebut sampai dia itu tidak terjadi kontraksi lagi. Seperti itu. Makanya terus meletus gitu ya. Terjadi gelembung udara, terjadi lapisan tipis seperti itu atau gelembung sabun seperti itu ya karena adanya kontraksi antara di luar, tekanan yang ada di luar sama yang di dalam itu berbeda. Dengan kata lain, ketika tidak ada terjadi kontraksi lagi, besarnya tekanan udara di antara selaput sama dengan tekanan atmosfer ditambah gaya tegangan permukaan yang akan mengerutkan si selaput tersebut. Artinya kalau mengerutkan selaput tersebut ya gelembungnya atau filmnya itu hilang seperti itu. Oke, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, tegangan permukaan itu menyebabkan perbedaan tekanan antara bagian dalam dan juga bagian luar gelembung sabun atau tetes air. Nah, gelembung sabun itu terdiri atas dua selaput dan permukaan berbentuk bola dengan lapisan cairan tipis di antaranya. Akibat tegangan permukaan, selaput cenderung melakukan kontraksi, berusaha untuk memperkecil luas permukaannya. Nah, tetapi saat gelembung berkontraksi, udara di dalamnya itu akan tertekan, sehingga akhirnya itu akan menaikkan tekanan bagian di dalam sampai tidak ada kontraksi lagi. Nah, ini ya. Ini adanya kontraksi di bagian dalam sini, terus kemudian kontraksi yang ada di bagian luar. Jadi mereka itu bersih tegang seperti itu. Mereka saling berkontraksi berlawanan arah sehingga makanya dia bisa membentuk gelembung seperti itu. Nah, persamaan untuk kelebihan tekanan di dalam gelembung itu bisa diturunkan ya, dapat diturunkan dalam fungsi jari-jari atau R. Nah, ini ya, jari-jari R ini dan tegangan permukaan dari cairan. Dan tidak terdapat tekanan dari luar juga. Nah, masing-masing setengah bagian gelembung sabun itu berada dalam kesetimbangan. Nah, setengah bagian di bawah itu ditunjukkan pada gambar ini ya. Oke. Nah, dari penjelasan yang tadi ya, karena adanya jari-jari dan jari-jari akibat dari perbedaan tegangan permukaan yang ada di dalam gelembung tersebut, maka bisa diturunkan rumusnya, yaitu sebagai berikut ini ya, di mana ada W sama dengan 4πr kuadrat dikalikan dengan tegangan permukaannya, dan ini adalah sehingga juga diturunkan lagi menjadi atau gelembung reduksi ukuran. Misalkan adanya reduksi ukuran, jadinya PR dikali dengan tegangan permukaan dikali dengan jari-jari dikurangi dengan perbedaan reduksi ukuran tersebut. Nah, di sini hubungan antara W atau usaha dengan tegangan permukaan, terus kemudian luas jari-jari akibat kontraksi yang diakibatkan oleh tegangan permukaan pada gelembung cairan itu semuanya berbanding lurus ya, semuanya berbanding lurus. Oke, coba perhatikan fenomena antarmuka cair-cair berikut ini ya. Nah, dua fase cairan yang berbeda berbagi antarmuka, menyebabkan dia itu berbagi antarmukanya. Jadi ada yang antarmuka yang warna fase cair yang warna ini, yang warna oranye, sama fase cair yang warna biru. Jadi dia itu berbagi mukanya maksudnya. Nah, interaksi antar molekul pada dua fase cair yang berbeda itu menyebabkan gaya interaksinya menjadi lemah. Misalnya adalah gaya London yang tetap mengakibatkan terjadinya perbedaan gaya. Kemudian interfacial tension atau tegangan
permukaan itu lebih pada pencampuran dua fase cair yang tidak saling bercampur. Nah, faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan itu apa aja? Salah satunya adalah suhu, di mana kita bisa melihat pada tabel berikut ini ya, semakin tinggi suhunya maka tegangan permukaannya dia semakin turun gitu. Nah, temperatur meningkat itu menjadi molekul cairannya itu menjadi lebih aktif ya, menjadi lebih aktif dan mereka itu menjadi lebih cepat untuk berpindah, yang menyebabkan, dan ini diakibatkan karena tegangan intermolekulernya itu menjadi tidak stabil. Oke, kita lihat di ini ya, di tabel ikatan antar molekul berikut. Zatnya merkuri, dia memiliki tegangan permukaannya 485. Itu sangat tinggi sekali ya, tegangan permukaan yang diberikan oleh si merkuri ini, sehingga tipe ikatan intermolekulnya adalah metallic bond. Terus kemudian air itu 72,8 hidrogen bond, ikatan hidrogen. Jadi kalau misalkan ya merkuri dan air itu disatukan, mereka itu punya ikatan antar molekulnya itu lebih sangat besar sekali. Jadi kalau punya ikatan antar molekulnya besar sekali, mereka menyatunya itu agak susah, sangat susah sekali ya. Cenderung lebih cenderung lebih berpisah begitu. Cenderung memisah. Karena melihat tegangan permukaannya atau ikatan antar molekulnya itu sangat berbeda sekali, dan itu perbedaan tegangan permukaan yang sangat besar yaitu menyebabkan perpisahan atau menyebabkan tidak menyatunya atau menyebabkan adanya batas antar muka. Iya. Konsep antarmuka dalam bidang farmasi yang pertama adalah pembentukan dan stabilitas emulsi. Kenapa? Tadi ya sudah disinggung bahwa emulsi itu adalah fase suatu sediaan yang terdiri dari dua fase, yaitu fase minyak sama fase air. Nah, keberhasilan terjadinya sediaan emulsi atau terbentuknya sediaan emulsi itu berdasarkan kemampuan mereka itu untuk saling menyatu ya. Makanya tergantung apanya ya, tergantung ininya, cara menurunkan tegangan permukaan antara fase minyak dan fase air itu seperti apa sehingga emulsinya dia tetap stabil dan tidak memisah. Nah, itu adalah konsepnya. Konsepnya adalah dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga fase minyak sama fase air mereka bisa menyatu. Terus kemudian yang kedua adalah dispersi partikel yang tidak larut dalam air atau suspensi. Kalau emulsi itu fase minyak sama fase air. Tapi kalau suspensi itu adalah fase padat yang tidak larut atau praktis tidak larut sama sekali dengan air. Kemudian mereka harus mau tidak mau itu harus dilarutkan dengan air. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan menambahkan surfaktan ya, dengan menambahkan surfaktan sehingga dia juga menurunkan tegangan permukaan dari antara si fase padat dengan fase cair tersebut. Terus yang ketiga adalah penetrasi molekul melewati membran biologis ya. Membran biologis itu ini ya, kebanyakan lipofilik ya. Sebagian besar itu adalah lipofilik, sedangkan molekul kebanyakan adalah membran yang bukan ada yang hidrofilik. Nah, dengan adanya perbedaan sifat seperti itu akan menyebabkan adanya tegangan permukaan juga. Kalau dia ada kalau misalkan adanya tegangan permukaan seperti itu, otomatis dia tidak bisa untuk menembus membran. Kalau tidak bisa menembus membran, apa yang terjadi? Yang terjadi ya dia tidak bisa berefek seperti itu. Terus kemudian absorpsi bahan obat pada eksipien di dalam sediaan farmasi, dan yang kelima adalah sistem penghantaran obat. Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang pengukuran tegangan permukaan ya.
Tegangan permukaan itu adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Nah, tegangan permukaan itu mempunyai satuan Dyne dalam CGS. Tegangan antarmuka itu adalah gaya persatuan panjang ya yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur dan mempunyai satuannya adalah Dyne per cm. Terus kemudian tegangan antarmuka itu selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesif dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka itu adalah lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase gas itu berada bersama-sama. Jadi, bila cairan bercampur dengan sempurna, itu tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Kalau misalkan cairan yang berpisah, berarti ada tegangan permukaan yang besar atau ada tegangan antarmuka yang terjadi. Begitu ya. Oke, secara matematis, besar tegangan permukaan untuk benda yang memiliki satu permukaan itu bisa dituliskan dalam persamaan berikut ini. Tegangan permukaan sama dengan F per L. Tapi kalau lapisan yang terbentuk itu memiliki dua permukaan, maka persamaannya adalah tegangan antarmuka atau tegangan permukaan itu sama dengan F sama dengan F per 2L, di mana F adalah gaya permukaan, L adalah L besar itu panjang permukaan benda, dan L kecil adalah panjang kawat. Jadi terus mana Bu rumus mana yang harus dipakai? Ya tergantung pertanyaannya itu mana nanti ya yang sesuai dengan rumus atau persamaan dari secara matematisnya begitu. Jadi tergantung menggunakan yang mana. Metode yang digunakan untuk mengukur tegangan permukaan itu salah satunya yang pertama adalah metode kenaikan pipa kapiler. Nah, bila suatu kapiler dimasukkan dalam labu berisi zat cair, maka pada umumnya ya zat cairnya itu akan naik di dalam tabung sampai jarak tertentu. Jadi naik. Dengan mengukur kenaikan ini, tegangan muka itu dapat ditentukan karena diimbangi oleh gaya gravitasi ke bawah dan bobot dari cairan tersebut. Begitu. Nah, pada saat cairan berada di dalam kapiler atau di dalam pipa kapiler, itu akan terjadi gaya kohesi antar molekul cairan. Dan yang kedua adalah terjadi gaya adhesi antara cairan dan dinding pipa kapiler. Gaya adhesinya akan lebih besar dibandingkan dengan gaya kohesi sehingga cairannya akan terus membasahi dinding dan bergerak naik. Adanya perbedaan gaya itu akan menyebabkan tegangan permukaan. Jika tegangan permukaannya kecil kalau tegangan permukaannya kecil, keseimbangan antara cairan yang naik menyebabkan cairan terus bergerak naik hingga terjadi keseimbangan antara cairan yang naik dengan gaya gravitasi. Begitu ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar meniskus ya, meniskus bawah, di mana merupakan suatu ibaratnya untuk ini adalah kenaikan cairan pada pipa kapiler ya. Nah, tegangan permukaannya tuh yang mana sih Bu? Tegangan permukaannya tuh yang ini, yang sudutnya ini, antara si cairan tersebut dengan dinding pipanya begitu ya. Jadi ada dua gaya yang bekerja di situ. Ada gaya ke atas upward force dan ada gaya ke bawah begitu. Nah, pada saat cairan sudah mencapai ketinggian maksimum, maka keseimbangan antar gaya yang berlawanan bisa dirumuskan sebagai berikut atau bisa tegangan permukaan sama dengan setengah R rho GH ya begitu.
Oke, yang kedua adalah metode pengukuran tegangan permukaan, yaitu metode Cincin-Dunoy, di mana tensiometer Dunoy ini dipakai untuk mengukur tegangan permukaan dan juga tegangan antarmuka. Oke, di mana prinsip kerja dari tensiometer Dunoy ini adalah prinsip pengukuran berdasarkan gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin berbahan platina iridium yang dicelupkan pada permukaan cairan adalah sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Nah, gaya yang diperlukan tersebut itu berasal dari kawat dan pemutar atau torsion wire dan terukur pada alat pengukur yang terkalibrasi. Sehingga secara matematis bisa diturunkan tegangan permukaannya sama dengan yang dibaca pada penunjuk dalam dyne dibagi dengan 2 kali keliling cincin dikali dengan faktor koreksi. Nah, faktor koreksi diperlukan karena pengukuran dipengaruhi oleh yang pertama jari-jari cincinnya, yang kedua jari-jari kawat cincin, terus kemudian volume cairan yang terangkat, dan ketinggian cincin di atas permukaan cairan. Tanpa adanya faktor koreksi ini, itu menyebabkan kesalahan pembaca dapat mencapai 25%. Metode yang ketiga adalah Wilhelmy plate. Nah, prinsip pengukurannya adalah dengan pengukuran gaya yang bekerja pada plat karena adanya suatu pembasahan. Dan tingkat kesalahannya 0,1%, jadi valid sekali ya. Jenis sampel cairnya juga lebih fleksibel. Dunoy itu tidak untuk sampel yang terlalu kental, karena cair yang terlalu kental itu stresnya tinggi atau viskositasnya itu sangat tinggi, sehingga cincinnya itu akan rentan rusak atau fragile. Jadi lebih cocok untuk kalau untuk yang memiliki viskositas yang tinggi bisa menggunakan Wilhelmy plate ini untuk pengukuran tegangan permukaan. Nah, ini adalah pengukuran tegangan permukaan menggunakan metode Cecil drop. Nah, ini sudah saya coret-coret ya. Jadi, pengukuran tegangan antarmuka cair padatan itu bisa berdasarkan sudut kontak yang terbentuk. Jadi kita bisa melihat di sini kalau misalkan sudut kontak yang terbentuknya adalah 0 derajat Celcius ya, berarti kan tidak ada tegangan permukaannya. Kalau tidak ada tegangan permukaannya, dia akan menyebar atau spreading, jadi larut antara zat satu atau fase 1 dengan fase yang lainnya, dia menyatu seperti itu. Kalau misalkan sudut kontaknya itu kurang dari 90 derajat Celcius ya, kurang dari 90 derajat Celcius, tegangan permukaannya atau tegangan antarmukanya yang terbentuk itu juga kecil gitu. Kalau kecil itu tingkat pembasahannya itu masih bagus ya, masih tergolong bagus. Jadi gampang untuk dicampurkan. Terus kemudian kalau tegangan atau sudut kontak yang diberikan itu sama dengan 90 derajat Celcius. Nah, itu sudah susah ya. Kalau sama dengan 90 derajat Celcius itu gelembungnya itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau lebih besar itu menjadi incomplete wetting. Jadi akan susah untuk dibasahkan gitu. Terus kemudian sangat sukar untuk dibasahi gitu. Terus kemudian kalau sudut kontaknya itu lebih besar dari 90 derajat Celcius, otomatis gelembungnya juga akan semakin lebih besar lagi. Itu menyebabkan juga incomplete wetting. Incomplete wetting itu artinya ya sukar untuk dibasahi. Nah, kalau sudut kontaknya lebih dari 180 derajat, nah itu dia akan membentuk suatu gelembung ya, bisa jadi yang gelembung sabun seperti itu ya, dia akan membentuk globul-globul seperti itu, dan ini tidak bisa dibasahi sama sekali. Oke, selanjutnya adalah absorpsi pada antarmuka cair
atau fase padat dengan fase cair. Nah, ini adalah fenomena adsorpsi pada antarmuka cairan ya. Ini saat kita menggunakan lotion di tangan, itu akan ada adsorpsinya, mengadsorpsi. Jadi lotionnya masuk atau teradsorpsi ke permukaan kulit gitu. Terus kemudian ada juga di sini yang obat ya, adsorpsi obat begitu. Adsorpsi pada antarmuka cairan. Molekul-molekul dan ion-ion tertentu apabila terdispersi dalam cairan itu akan bergerak dengan sendirinya ke arah antarmuka masing-masing fase. Dan hal ini disebut sebagai adsorpsi. Nah, selain kata adsorpsi, itu juga bisa dikenal istilah absorpsi. Absorpsi itu adalah kalau adsorpsi adalah hanya terdispersi di permukaan fase saja, jadi permukaannya aja ya, adsorpsi. Contohnya cat yang ada di permukaan tembok. Kalau absorpsi itu adalah zat yang menembus ke dalam ruang-ruang kapiler dari zat pengabsorpsi. Misalnya adalah peresapan air oleh busa atau spong. Jadi kalau adsorpsi hanya sebatas permukaan fase saja, tapi kalau absorpsi itu adalah zatnya menembus ke dalam ruang-ruang kapiler ya. Adsorpsi pada antarmuka cair, baik itu fase cair dengan cair atau cair padatan, itu pasti ada koefisien sebar, di mana koefisien sebar itu juga menentukan kemampuan penyebaran cairan pada fase cair lainnya atau penyebaran cairan pada fase padat, yang dikenal sebagai spreading, itu ya. Dua faktor yang berpengaruh pada koefisien sebar pada adsorpsi pada antarmuka cair yaitu adalah kerja adhesi dan juga kerja kohesi. Kerja adhesi itu kerja atau energi yang dibutuhkan untuk mematahkan gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Jadi kalau adhesi itu energi yang dibutuhkan untuk mematahkan gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Misalkan adalah pada gambar berikut ini ya. Jadi awalnya dia punya gaya tarik-menarik partikel yang tidak sejenis. Dengan adanya gaya kerja adhesi itu memisahkan antara gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis ini. Sedangkan gaya kohesi atau kerja kohesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul dari cairan yang disebarkan sehingga cairannya itu bisa membasahi cairan sublayer. Jadi awalnya adalah mereka itu satu jenis seperti ini. Terus kemudian dia dipisahkan agar supaya cairannya itu bisa disebarkan gitu, sehingga cairannya itu bisa membasahi cairan daripada sublayer tersebut. Dan ada rumusnya koefisien atau kerja kohesi, yaitu WC sama dengan 2GL. Nah, ini adalah tabel initial spreading koefisien atau koefisien spreading pada suatu substansi. Etil alkohol dia punya substansi spreadingnya atau koefisien spreadingnya adalah 50,4. Terus kemudian asam propionatnya 45,8 dain per sentimeter. Nah, semakin tinggi S-nya, semakin tinggi kemampuan atau koefisien spreadingnya, berarti kemampuan dia untuk menyebar atau membasahi suatu sublayer itu menjadi lebih bagus ya, menjadi sangat bagus ketimbang dia memiliki koefisien spreadingnya itu kecil, seperti itu. Dan koefisien spreading itu ya, koefisien spreading itu juga
dipengaruhi karena berhubungan maksudnya berhubungan dengan sudut kontak tadi ya. Kalau sudut kontaknya 0 derajat berarti dia spreading, artinya dia terbasahi dengan sempurna. Terus kemudian kalau misalkan sudut kontaknya itu 90 derajat, kurang dari 90 derajat itu masih bagus tingkat pembasahannya. Kalau misalkan yang 90 derajat tadi dia semakin tidak bisa terbasahi, semakin tinggi sudut kontaknya, semakin kecil juga koefisien spreadingnya, seperti itu. Iya, selanjutnya adalah surface active agent atau surfaktan, ya. Molekul dan ion yang diabsorpsi pada antarmuka itu dinamakan zat aktif permukaan atau surfaktan atau amfifil. Sebagai contoh, alkohol-alkohol rantai lurus, amina-amina, dan asam-asam. Nah, surfaktan ini adalah salah satu bahan penolong untuk membuat suatu emulsi. Dia berfungsi untuk menstabilkan zat atau bahan aktif yang terlarut dalam air atau minyak yang diemulsikan. Nah, bahan aktif permukaan itu terdiri dari bagian lifofilik atau rantai alkil dan bagian hidrofilik atau grup karboksil dan karboksilat. Kalau amfifil itu adalah molekul atau ion yang memiliki afinitas tertentu pada polar dan nonpolar. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Kalau hidrofilik, bagian kepalanya itu dia bersifat hidrofilik, dan yang ekornya itu dia bersifat hidrofobik ya, hidrofobik tail, dan ini sifatnya non-ionik. Terus kalau anionik kepalanya bersifat elektron ya, terus kemudian ada ekornya juga. Kalau kationik ya, kalau misalkan surfaktan kationik kepalanya bersifat ini kation ya, atau memiliki ion positif. Terus kemudian kalau amfoterik dia punya dua kepala. Ada yang kepala anionik atau punya elektron, dan juga punya kation di sini. Ya, fungsi surfaktan di sini yang pertama adalah menurunkan tegangan permukaan, yang kedua adalah mencegah terjadinya aglomerasi partikel-partikel yang terdispersi melalui stabilisasi elektrostatik atau electrostatic stabilization untuk surfaktan ionik, stabilisasi sterik untuk non-ionik, maupun kombinasi elektrostatik dan juga sterik atau elektrosterik. Nah, di sini ya, misalkan ada fase air dan juga fase minyak. Di sini kalau misalkan mau saya gabungkan begitu saja tanpa diberikan surfaktan, itu nggak bisa. Tapi karena surfaktan ini memiliki kepala yang dia kepalanya bersifat hidrofilik dan ekornya bersifat hidrofobik ya. Ini kita bisa melihat saat diberikan surfaktan yang berikatan dengan golongan hidrofilik adalah kepalanya, dan saat dimasukkan ke dalam air yang berikatan dengan oilnya itu adalah bagian ekornya, begitu. Saat air dan juga minyak dan air ini disatukan ya, dimasukkan ke dalam yang sudah ada surfaktannya, otomatis si minyaknya atau airnya itu akan berikatan di bagian ekornya ini. Misalkan ya, minyaknya saya tumpahkan ke dalam minyak seperti ini. Bagian oilnya ini akan berikatan di minyak sehingga mereka bisa menyatu. Inilah yang disebut sebagai surfaktan yang menjembatani antara bersatunya air dengan minyak, seperti itu.
Jadi semua bisa memahami ya, kenapa menggunakan surfaktan, bisa membayangkan gitu. Kenapa menggunakan surfaktan kok air sama minyak bisa menyatu begitu. Oke, coba perhatikan grafik berikut ini atau diagram berikut ini, di mana hubungan antara surface tension dengan konsentrasi ya. Saat tidak diberikan saat tidak diberikan surfaktan atau surfaktan dengan konsentrasinya yang sangat sedikit, itu akan membentuk surface tension atau tegangan permukaannya itu yang sangat besar sekali. Terus kemudian dia ditambahkan konsentrasinya lagi, dia akan mulai menurun ya. Saat dia mulai terus kemudian ditambahkan lagi konsentrasinya sehingga dia membentuk critical missile concentration di situ. Saat dia terbentuk critical missile atau terbentuk missile, itu akan menyebabkan tegangan permukaan atau menyebabkan menurunnya tegangan permukaan yang sangat drastis ya, sehingga dia konstan begitu. Oke. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah tentang misel. Jadi bentuknya misel itu bermacam-macam di sini ya. Surface access itu menyebabkan zat teradsorpsinya itu akan menutupi permukaan. Nah, zat teradsorpsi itu adalah yang merah-merah ini. Kemudian mereka teradsorpsi sehingga dia menutupi permukaan. Nah, kelebihan zat yang teradsorpsi itu akan mulai membentuk misel. Nah, misel itu ya yang seperti ini ya, bentuknya bermacam-macam. Jumlah surface axis itu akan mempengaruhi bentuk misel yang terjadi. Misalkan dalam bentuk yang seperti ini tapi dia membentuknya banyak, jadinya kan bentuklah seperti ini. Jumlah zat yang teradsorpsi dan surface axis itu dapat dihitung dengan persamaan adsorpsi Gibbs. Ini adalah tabel critical missile concentration dari beberapa surfaktan dengan medianya adalah air ya. Ini komponen ininya, komponen surfaktannya, terus kemudian solventnya dia menggunakan H2O dengan temperaturnya bermacam-macam, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 25. Terus kemudian dia membentuk critical missile concentration-nya juga akan terbentuklah berbeda-beda. Seperti itu. Oke. Ada beberapa fenomena tegangan permukaan atau ini ya, terkait surfaktan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling dekat sekali dengan kita saat ini adalah pencegahan coronavirus ya. Pencegahan coronavirus yaitu tagline-nya adalah kita harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Nah, itu sangat benar sekali ya, karena sabun itu adalah merupakan surfaktan, sedangkan coronavirus adalah membran ya, adalah membran yang dia itu memiliki molekul lipid. Jadi dikelilingi oleh molekul lipid. Apa jadinya kalau kita hanya mencuci tangan saja tanpa menggunakan sabun? Otomatis lipidnya itu tidak akan bisa luntur gitu, tidak akan bisa lengket ya saat kita mencuci dengan air gitu, karena minyak sama air itu tidak akan bisa menyatu gitu. Nah, makanya untuk menghilangkan coronavirus yang ada di tangan kita, hendaklah kita saat mencuci tangan adalah menggunakan sabun. Oke, kita lihat mekanisme pada gambar berikut ini ya. Jadi coronavirus ini adalah gambar dari coronavirus. Dia itu dikelilingi oleh lipid membran dan juga beberapa protein. Ya, di sini ada yang merah-merah ini adalah spike proteinnya. Jadi yang menolong virusnya itu masuk ke dalam sel, karena sel tubuh kita itu kan dikelilingi oleh
protein gitu. Makanya gampang sekali virus itu masuk dan menempel ke tubuh kita, terus kemudian dengan bantuan protein inilah yang membuat virus-virus itu masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, dengan sabun ya, sabun itu bisa merusak ya. Dia bisa merusak virus. Kenapa kok bisa? Iya, karena sabun itu kan dia surfaktan ya. Ingat ya, surfaktan itu dia punya kepala dan ekor. Ada kepalanya yang bersifat hidrofilik, dan yang ekornya dia bersifat hidrofobik. Jadi hidrofobik itulah yang berikatan dengan si lemaknya atau lipidnya tersebut. Nah, pada gambar ini saat surfaktannya mengenai virus tersebut, otomatis si ekornya ini ingin berikatan dong dengan si lipidnya, sehingga dia merusak ya. Sehingga dia merusak, dan ekor dari surfaktan yang mengandung hidrofobik itu dia langsung berikatan dengan bagian lipid-lipidnya. Jadi dia mengelilingi sehingga dia bisa menghancur. Jadi molekul sabun ya, molekul sabun itu punya strukturnya tuh yang hybrid. Hybrid itu sangat rigid gitu. Nah, ini adalah misalnya ya. Jadi hybrid itu rigid ya. Strukturnya yang hybrid, sehingga yang mana kepala dan kepala ini ikatannya itu dengan air itu sangat kuat sekali begitu ya. Ini adalah molekul dari sabun, di mana dia terdiri dari kepala dan juga ekor. Kepalanya dia bersifat hidrofilik, terus kemudian ekornya dia bersifat hidrofobik begitu. Nah, kemudian sabunnya inilah yang akan berikatan dengan kotoran atau virusnya itu. Jadi dia mengelilingi ya, dia mengelilingi yang spike proteinnya itu, dia kan lipid ya, kandungannya lipid. Jadi dia bisa menempel seperti ini. Dan yang kepalanya yang bersifat hidrofilik itu adalah bagian air. Hidrofilik ya, hidrofilik saat kita mencuci dia bisa luntur dan berikatan dengan air tersebut, begitu ya. Oke, surfaktan itu berhubungan sekali dengan sifatnya yang hidrofilik dan lipofilik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penggolongan sistem hidrofilik lipofilik balance atau yang biasa dikenal sebagai HLB. Nilai HLB suatu emulsifier atau surfaktan itu adalah angka yang menunjukkan ukuran keseimbangan dan regangan gugus hidrofilik yang menyukai air atau polar, dan gugus lipofilik yang menyukai minyak atau non-polar, yang merupakan sistem dua fase yang diemulsikan. Kalau surfaktan tadi dia berhubungannya dengan tetap ya dengan lipid, dengan lipid dan juga air gitu, hidrofilik dan juga hidrofilik dan juga lipofilik. Nah, sistem HLB itu adalah metode untuk menentukan HLB butuh suatu bahan dengan menggunakan berbagai bahan pengemulsi standar dengan nilai HLB tertentu sebagai alat bantu. Dan ini adalah nilai-nilai HLB dari sejumlah zat amfifilik yang biasa dipakai dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Ada asam oleat, HLB-nya 1, gliserin monostearat, HLB-nya 3,8, terus sorbitan monooleat atau SPAN 80, SPAN 20. SPAN itu banyak sekali ya, ini hanya beberapa contoh aja. Ada TEA, terus kemudian twin 80, twin 20, natrium oleat, natrium lauryl sulfat. Nah, HLB ini sudah ditentukan, sudah ada memang karakternya mereka. HLB-nya untuk SPAN adalah sekian, HLB SPAN 20 adalah sekian, seperti itu. Dan ini tidak semuanya dicantumkan ya, ini hanya sejumlah zat yang sering dipakai.
surfaktan non-ionik dan HLB itu ada bagian yang polar dan tidak bermuatan, pada umumnya memiliki nilai HLB tadi. Contohnya adalah twin dan span. Itu dia bagian polar tapi tidak bermuatan, dia nggak punya muatan positif atau muatan negatif begitu. Terus kemudian hidrofilik lipofilik balance tadi ya, itu adalah perbandingan antara bagian hidrofilik dan juga bagian lipofilik dari suatu molekul yang sama. Ini bisa ditentukan dengan menggunakan HLB Griffin Scale, menggambarkan ukuran dan kekuatan bagian yang polar terhadap bagian non-polar dari suatu surfaktan. Makin tinggi nilai HLB, dia akan makin hidrofil atau makin makin polar gitu. Terus kemudian semakin rendah nilai HLB-nya, dia semakin lipofil atau dia semakin non-polar. Nah, berguna dalam pembuatan emulsi ya, untuk perhitungan HLB ini untuk menentukan tipe emulsi oil in water atau water in oil, seperti itu. Nah, perhitungan HLB campuran itu bisa kita hitung gitu. Kita bisa menghitung secara manual HLB campuran untuk surfaktan-surfaktan yang dia itu memiliki HLB ya, atau yang tidak bermuatan tadi. Contohnya adalah surfaktan yang dipakai adalah twin dan span. Perhitungan HLB campuran itu digunakan dalam menghitung berapa bagian hidrofilik dan lipofilik yang tertimbang dalam suatu formula, sehingga sediaan yang akan kita buat, baik itu suspensi atau emulsi, itu akan stabil nantinya. Jadi tidak asal kita timbang surfaktannya berapa sehingga dia bisa bagus, belum. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu supaya didapatkan hasil formula yang sangat baik. Nah, rumusnya adalah HLB campuran dikali dengan W total sama dengan HLB 1 dikali W1 ditambah HLB 2 dikali W2. Ini HLB 1 W1 itu adalah HLB campuran, misalkan twinnya, HLB 2 adalah spannya, seperti itu. Setelah slide ini kita akan membahas contoh soalnya ya. Nah, ini adalah contoh soal dari perhitungan HLB campuran ya. Oke, kita simak ya. Di bawah ini terdapat suatu formula. Akan dibuat sebuah emulsi sebanyak 100 gram, di mana total emulsifier yang digunakan sebanyak 7% dari formula. Nah, sebuah emulsifier itu terdiri dari twin dan span yang jumlahnya itu 7% dari formulanya. Perhitungan HLB akan membantu dalam menentukan jumlah berat twin dan jumlah span yang akan ditimbang dengan jumlah total keduanya sebanyak 7% dari jumlah total formula. Nah, ini salah satu contoh adalah formulanya pada emulsi, yaitu parafin oilnya 35%, lanolinnya 1%, setil alkoholnya 1%, emulsifiernya 7%, dan aquadesnya diaddkan 100 gram. Nah, kalau dari emulsi pada formula ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat atau menentukan sekilas sebenarnya ini emulsi tipe apa gitu. Dari mana kita bisa melihat, Bu? Ya, kita bisa melihat dari komponen airnya. Dari komponen airnya lebih banyak dibandingkan dengan komponen minyaknya, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa emulsi yang akan kita buat ini adalah emulsi tipe minyak dalam air ya. Ini adalah tipe minyak dalam air. Kalau tipe minyak dalam air, HLB-nya berarti lebih tinggi atau sifatnya dia hidrofilnya lebih banyak karena dia bersifat polar, seperti itu. Nah, oke. Diketahui HLB emulsi yang akan dibuat adalah 12. Nah, jika digunakan twin 60, HLB-nya sama dengan 14,9 dan span HLB-nya adalah 4,7. Nah, berapa sih masing-masing yang harus ditimbang? Masing-masing itu yang ditimbang adalah twin 60 dan juga span 60. Berapa gitu ya. Oke, ini adalah jawabannya ya. Jawaban dari soal yang tadi. Diketahui HLB campurannya adalah 12, berat emulsifier totalnya adalah 7%,
dikalikan dengan 100 gram, berarti artinya 7/100 dikalikan dengan 100, yaitu berarti emulsifier totalnya untuk emulsi tersebut adalah 7 gram. HLB Twin 60 diketahui 14,9, HLB SPAN 60-nya diketahui 4,7. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa sih beratnya Twin 60 dan SPAN 60 yang harus ditimbang gitu. Oke, penyelesaiannya adalah emulsifier dalam suatu formula itu tadi 7% ya, berarti artinya 7/100 dikalikan dengan 100 gram sama dengan 7 gram. Artinya twin dan span atau emulsifier twin dan spannya itu harus 7 gram. Nah, diumpamakan twin 60 itu disimbolkan dengan huruf A gram, span 60 ditulis dengan 7 min A gram. Jadi nanti kita bisa tahu gitu. Bisa tahu twin 60 yang ditimbang berapa, span 60 yang ditimbang berapa. Oke, kita masuk ke dalam rumus HLB campuran dikalikan dengan W total sama dengan HLB untuk twin dikalikan dengan bobot twinnya, terus kemudian HLB 2-nya sebagai span dikalikan dengan W2-nya adalah span. Jadi kita tinggal masukkan aja HLB campuran yang diminta adalah 12 dikali dengan W total dari emulsifiernya itu adalah 7. Ya, tinggal dimasukkan HLB dari twin 60-nya tadi berapa dikalikan berapa, terus kemudian ketemu ya dengan perkalian matematis, terus kemudian A sama dengan 5. Jadi kita tinggal masukkan tadi A sama dengan twin 60 atau sama dengan 5 gram. Terus kemudian B itu adalah span 60, yaitu tadi simbolnya atau diumpamakan 7 min A. Berarti 7 dikurangi 5 adalah 2 gram. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk membuat emulsi tersebut dengan tipe OW ya, dengan tipe OW itu dengan HLB campurannya 12 yang ditimbang emulsifiernya adalah twinnya 5 gram dan span 60-nya adalah 2 gram gitu. Oke, kita bahas tentang insoluble monolayer ya. Surfaktan itu sama dengan soluble monolayer. Kalau insoluble monolayer itu akan terbentuk dari amfifilik yang tidak larut air dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Nah, amfifilik tersebut itu membentuk suatu lapisan film ya pada permukaan air. Nah, pada umumnya amfifilik tersebut itu dilarutkan dalam pelarut organik yang mudah menguap dan pada saat pelarutnya itu juga menguap. Amfifilik tersebut itu akan tetap tinggal dan melapisi permukaan air ya. Amfifilik tersebut akan tetap tinggal dan melapisi permukaan air. Jadi insoluble monolayer itu umumnya dibentuk oleh polimer atau protein. Dan kegunaannya selama ini adalah sebagai packaging atau kemasan dan juga model membran sel. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang adsorpsi pada antarmuka padatan. Itu bisa padat dengan gas, padat dengan cair. Ini adalah aplikasi sehari-hari ya, sehari-hari tentang adsorpsi pada cair. Nah, di sini ada gambar diatap itu obat atau tablet diare ya. Dia itu sifatnya adalah mengadsorpsi cairan di dalam pencernaan, karena kalau diare itu pencernaan kita terlalu banyak pencernaan kita terlalu banyak mensekresi cairan sehingga keluarnya adalah cairannya terlalu berlebih begitu, sehingga diberikan atapulgit yang sifatnya adalah mengadsorpsi mengadsorpsi cairan. Terus kemudian ada gambar silika gel. Nah, silika gel itu kebiasaan kalian temuin di mana? Ya, ada di sepatu, ada di tas, seperti itu. Dia sifatnya adalah sebagai pengering. Pengering itu bukan dia itu adanya dia
jadi kering. Sebenarnya mekanismenya adalah dia menyerap lembab atau cairan yang ada di sekitar tempat yang diletakkan adanya si silika ini begitu. Terus ada spons, terus kemudian ada hidrogen peroxide, terus kemudian ada tablet effervescent. Nah, tablet effervescent ini dia tidak bisa dia tidak bisa larut begitu saja tanpa dia itu mengabsorpsi cairan. Nah, padat mengabsorpsi cairan yang ada di sekelilingnya sehingga dia bisa melarut dengan sempurna. Terus kemudian spons itu dia bisa menyerap air melewati pori-porinya, seperti itu. Ini ada juga absorpsi padat gas ya. Ini ada anti bau. Nah, anti bau ini dia itu padatan tapi dia menyerap gas, sehingga gas yang ada di udara itu tidak pengap gitu, sehingga menjadi tidak berbau lagi. Terus kemudian masker. Oke ya. Tipe adsorpsi itu ada 2 macam ya. Ada physical adsorption dan ada chemical adsorption atau chemisorption. Oke, untuk physical adsorption itu adalah ikatan lemah pada permukaan melalui ikatan van der Waals. Nah, pada tipe adsorpsi ini itu dapat dilakukan proses desorpsi atau penghilangan adsorbat dari adsorbennya. Ya, untuk physical adsorption itu bisa dilakukan penghilangan adsorpsi dari adsorbennya. Kalau chemical adsorption atau chemisorption itu melibatkan reaksi kimia antara adsorbat dan juga adsorben dengan pembentukan ikatan baru yang lebih kuat. Nah, adsorbat ini akan sulit dihilangkan dari adsorbennya, seperti itu. Jadi melibatkan reaksi kimia. Adsorpsi padat gas atau sering dikenal dengan adsorption isoterm. Hubungan antara jumlah gas yang teradsorpsi secara fisik dengan tekanan pada kondisi seimbang atau equilibrium pressure dan temperatur yang konstan. Nah, ini dapat diinterpretasikan melalui dua tipe kurva ya dan persamaannya. Yang pertama adalah Langmuir isotherm atau Langmuir equation, dan yang kedua adalah Freundlich isotherm atau Freundlich equation. Kita akan bahas tentang persamaan Langmuir terlebih dahulu. Nah, pada tahun 1918 ya, Langmuir itu nama orang ya. Langmuir itu menurunkan teori isotherm adsorpsi dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaannya. Nah, model ini didefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi maksimum itu terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer adsorbat di permukaan adsorbennya. Nah, pendekatan Langmuir itu meliputi 5 asumsi mutlak. Yang pertama, gas yang teradsorpsi berkelakuan ideal dalam fase uap. 2. Gas yang teradsorpsi dibatasi sampai lapisan monolayer. Yang ketiga, permukaan adsorbat homogen. Nah, artinya afinitas setiap kedudukan ikatan untuk molekul gasnya itu sama. Terus yang keempat adalah tidak ada interaksi lateral antara molekul adsorbat. Terus yang kelima, molekul gas yang teradsorpsi itu akan terlokalisasi. Jadi artinya mereka itu tidak akan bergerak pada permukaan. Nah, seperti ini ada ilustrasi di samping ya, ada gambar ilustrasi seperti itu, ilustrasi adsorpsi dengan persamaan Langmuir. Jadi ini yang di atas yang bulat-bulat itu adalah lapisan adsorbat, dan yang di bawah adalah adsorben. Jadi dia itu terlokalisasi, artinya mereka itu tidak akan bergerak pada permukaan. Jadi dia terlokalisasi, begitu ya. Nah, ini kita bisa melihat kurva Langmuir isotherm ya. Di sini kita bisa melihat ini
kurvanya pressure terhadap massa gas yang terabsorpsi per satuan massa padatan. Nah, di sini dari grafiknya sini kita bisa melihat bahwa banyaknya gas yang teradsorpsi pada permukaan solida itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan. Tetapi pada saat pada saat maksimum, di titik maksimum, dia itu bisa menjadi konstan seperti itu. Dan Langmuir isotherm ini juga mengindikasikan ya bahwa adanya formasi gas monolayer pada permukaan solida, begitu. Jadi adanya atau mengindikasikan adanya gas monolayer pada permukaan padatan gitu. Dan juga Langmuir isotherm ini mengindikasikan adanya atau terjadi adsorpsi secara kimia, tetapi juga bisa ditemukan adsorpsi secara fisika pada padatan dengan struktur pori-pori. Jadi seperti mekanisme kerjanya di spons gitu. Nah, dari grafik Langmuir isotherm tadi kita bisa menyimpulkan ya adanya bisa menurunkan persamaan Langmuir gitu. Dimana persamaan Langmuir itu ditulis sebagai berikut. Di sini Sm per M dibagi AC per 1 plus B kali C. Terus kemudian diturunkan lagi seperti pada rumus berikut ini, di mana Xm itu adalah berat zat yang diabsorpsi dan M adalah berat adsorben dan C itu adalah konsentrasi suatu zat. Nah, dengan membuat kurva ya, ini dengan membuat kurva MC per XM terhadap C ya, terhadap C, maka akan diperoleh persamaan linier dengan intercept 1 per A dengan kemiringannya adalah B per A, sehingga nilai A dan B itu nanti dapat dihitung ya dari besar kecilnya nilai A dan B yang menunjukkan daya adsorpsi. Oke, selanjutnya adalah persamaan Freundlich. Jadi adsorpsi zat terlarut dari suatu larutan pada padatan adsorben itu merupakan hal yang sangat penting ya. Aplikasi penggunaan prinsip ini di antara lain adalah penghilangan warna larutan atau decolorizing dengan menggunakan batu apung atau charcoal, dan proses permisahan dengan menggunakan teknik kromatografi. Nah, pada pendekatan isotherm adsorpsi yang cukup memuaskan itu dijelaskan oleh H. Freundlich. Menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat terlarut per gram adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Nah, dari konsep tersebut itu bisa diturunkan persamaan sebagai berikut ini. Nah, ini adalah persamaan dari Freundlich tadi ya. Xm sama dengan Xm per M sama dengan K kali C pangkat 1 per M. Dan diturunkan lagi kemudian log Xm per M sama dengan log K plus 1 per N kali log C, di mana Xm adalah berat zat yang diabsorpsi, M adalah berat adsorben, dan C adalah konsentrasi suatu zat. Nah, kemudian K dan N ini adalah konstanta adsorpsi yang nilainya itu bergantung pada jenis adsorbennya dan suhu adsorpsinya. Ya, kalau misalkan jenis adsorbennya berubah, otomatis konstantannya juga akan berubah begitu seiring dengan nilai C juga. Nah, bila dibuat kurva log Xm per M terhadap log C, akan diperoleh persamaan linier dengan intercept log K dan kemiringannya 1 per N, sehingga nilai K dan N-nya itu nanti akan bisa dihitung. Jadi kita bikin kurvanya begitu. Nah, ini adalah kurva dari Freundlich isotherm tadi ya. Jadi jumlah gas yang diabsorpsi per massa
permassa padatan itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan juga. Tekanan, terus kemudian konsentrasi, terus kemudian suhu. Nah, mengindikasikan adanya adsorpsi secara multilayer. Nah, kalau si Langmuir tadi itu adalah monolayer adsorpsi. Nah, terus kemudian ini juga merepresentasikan adanya adsorpsi secara fisikal yang berdasarkan FDW VDW force ya. Nah, perhitungan adsorpsi gas pada permukaan padat itu prinsipnya adalah adsorpsi gas inert pada permukaan padat dan pada pori-porinya. Kalau gas inert, nitrogen itu dapat pula argon atau karbon dioksida pada kasus-kasus seperti zeolite, activate carbon karena dia akan lebih sensitif dan lebih akurat gitu. Adsorpsi gas pada permukaan padat itu yang pertama adalah terjadi pada luas permukaan spesifik. Jadi spesifik surface area, ukuran dan distribusi pori-porinya. Terus kemudian ada volume pori-porinya. Nah, kegunaan spesifik surface area dalam formulasi tablet itu akan terkait dengan laju disolusi nanti. Jadi semakin kalau laju disolusinya itu berpengaruh itu karena kalau misalkan pada spesifik surface areanya itu lebih cepat untuk terbasahi, maka laju disolusinya juga akan semakin cepat begitu. Kalau semakin cepat, efek obatnya juga nanti akan cepat, terlarutnya akan cepat dan kemudian diabsorpsi, kemudian dia berefek juga semakin cepat begitu. Kalau misalkan spesifik surface areanya itu kecil untuk terbasahi, juga akan memperlambat laju disolusinya begitu ya. Akan memperlambat laju disolusi sehingga terlarutnya juga lambat, terabsorpsi ke dalam tubuh juga lambat dan efeknya juga akan lebih lambat seperti itu. Nah, perhitungan absorpsi cairan pada permukaan padat. Jadi kita memperhitungkannya itu berdasarkan metode gravimetri, termogravimetri, dynamic vapor absorption, dan juga aplikasi farmasi yang sering kita temui yaitu adalah pada formulasi, stabilitas bahan obat, stabilitas eksipien, dan stabilitas sediaan padat. Ini adalah contoh penggunaan isoterm untuk studi adsorpsi ya. Bisa ditemukan pada referensi jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Nanti bisa di searching ya untuk melihat contoh penggunaan isoterm untuk studi adsorpsi itu apa aja begitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat listrik antarmuka. Aplikasi yang sering digunakan pada sifat listrik antarmuka ini adalah dispersi padat yang distabilkan dengan menggunakan surfaktan ionik, di mana seperti pada gambar di bawah ini ya, bahwa ada medium pendispersi dan juga ada partikel yang terdispersi. Contohnya adalah misalkan suspensi ya. Kalau suspensi, medium pendispersinya adalah air, terus kemudian partikel terdispersinya adalah padatan yang praktis tidak larut dengan air. Terus kemudian kalau praktis tidak larut dengan air, mereka tidak akan bisa bercampur begitu. Kalau tidak bisa bercampur, harus menggunakan surfaktan ionik untuk bisa mencampurkan antara partikel pendispersi dan juga partikel terdispersi tersebut. Oke, perhatikan gambar di sini ya, dimana gambar berikut ini merupakan Stern model of the potential zeta. Nah, sebelumnya potensial zeta itu adalah beda potensial antara batas fase antara zat padat dan juga cairan ya. Dan ini adalah ukuran dari muatan listrik partikel yang akan tersuspensi dalam cairan. Nah, karena adanya potensial zeta tidak sama dengan potensial permukaan listrik dalam lapisan ganda atau potensial Stern. Dan seringkali satu-satunya nilai yang dapat digunakan untuk menggambarkan sifat lapisan ganda dari dispersi koloid, begitu.
Nah, di gambar sini ya, di gambar sini ada electric double layer ya. Ada electric double layer itu merupakan lapisan rangkap listrik yang terbentuk secara langsung karena adanya interaksi antara muatan dan partikel dengan muatan pada larutan partikel yang didispersikan dalam larutan permukaannya. Terus kemudian akan terbentuk lapisan-lapisan yang tersusun oleh muatan-muatan pada larutan tersebut. Nah, lapisan pertama ya, untuk lapisan pertama yang menempel pada permukaan partikel disebut stand layer, dan lapisan kedua itu disebut sebagai Gauquelin layer atau diffusion layer. Dan lapisan setelahnya adalah namanya sleeping plane. Begitu. Oke, sebelumnya kita bahas dulu sebelum kita membahas teorinya lebih lanjut, kita bahas dulu terminologinya ya. Kalau stand layer tadi atau conterions itu yang tertarik ke permukaan partikel yang terdispersi dan terikat kuat dengan partikel terdispersi dengan adanya gaya elektrostatik. Jadi yang di bagian lapisan pertama ya, lapisan pertama. Terus kemudian kalau diffuse layer itu lapisan medium dispersi yang terikat dengan partikel dan mengandung konsentrasi tinggi dari conterions. Nah, ion-ion pada diffuse layer itu akan dipengaruhi oleh gaya elektrostatik dan juga partikel yang bermuatan. Kalau electric double layer itu lapisan di sekeliling partikel dari fase terdispersi termasuk ion-ion yang teradsorpsi pada permukaan partikel dan pada lapisan conterions dari medium pendispersi. Kalau shear plane atau sleeping plane itu adalah bagian atau lapisan yang paling luar. Nah, pada saat partikel terdispersi bergerak dalam medium pendispersi, maka lapisan di sekitar partikel itu juga akan ikut bergerak. Nah, termasuk juga ion-ion yang ada. Nah, sampai dengan batas tertentu atau shear atau sleeping plane. Nah, ion ini masih dapat terus bergerak mengikuti partikel atau disebut sebagai awan ion atau ion clouds. Nah, tetapi di luar batas ini, maka ion itu akan semakin jauh dan tidak mengikuti partikel. Pada bahasan sebelumnya tadi ya, kita mengetahui bahwa suatu partikel memiliki muatan. Nah, entah itu muatan positif ataupun muatan negatif. Nah, muatan pada partikel ini akan berinteraksi dengan muatan yang terdapat dalam larutan. Nah, hasil interaksi itu akan membentuk lapisan pada permukaan partikel. Lapisan ini juga akan tersusun dari kumpulan muatan-muatan yang berasal dari larutan tersebut. Gitu. Nah, lapisan pertama yang menempel langsung pada permukaan partikel disebut dengan lapisan stern atau stern layer. Nah, ketika partikel yang bermuatan negatif, maka pada lapisan stern itu akan disusun oleh muatan-muatan yang sifatnya itu positif. Dengan begitu juga sebaliknya gitu. Begitu juga sebaliknya maksud saya, Mak. Nah, untuk lapisan kedua akan diisi oleh muatan-muatan positif atau negatif secara kontinu, selalu bergantian, begitu ya, selalu bergantian, sehingga sampai berada pada keadaan setimbang. Nah, lapisan ini disebut sebagai diffusion layer. Dan pada lapisan ketiga itu akan disusun oleh muatan-muatan positif ataupun negatif dengan susunan muatan yang akan lebih renggang. Nah, kondisi muatan-muatan pada masing-masing lapisan itu akan memiliki nilai potensial yang berbeda-beda, begitu. Lantas, bagaimana hubungannya dengan nilai zeta potensial? Nah, kembali lagi ya pada bahasan sebelumnya terkait electrical double layer. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa terdapat lapisan-lapisan muatan pada permukaan partikel tersebut. Muatan-muatan ini berada pada tempat-tempat tertentu atau bagian-bagian tertentu yang masing-masing itu memiliki nilai potensialnya. Yang pertama, tadi ya, permukaan partikel itu disebut dengan surface potensial.
Yang kedua, lapisan setelahnya disebut sebagai stand potensial. Dan lapisan yang ketiga atau lapisan yang paling luar itu atau jarak dari permukaan partikel hingga susunan muatan paling akhir disebut sebagai zeta potensial. Nah, zeta potensial ini dimaksudkan sebagai parameter muatan listrik atau sederhananya itu adalah keseluruhan muatan penyusun lapisan-lapisan yang menempel pada partikel mulai dari lapisan pertama hingga lapisan yang paling akhir, yang dimana semakin tinggi nilai potensial zetanya, maka gaya tolak menolaknya antara partikel itu juga akan semakin tinggi, atau kecenderungan interaksi antara partikel itu akan semakin kecil karena dihalangi oleh lapisan muatan listrik. Begitu. Gimana? Paham ya? Oke, begini contoh sederhananya. Kalian bisa membayangkan ya, kalian atau kamu dan satu orang teman kalian itu adalah suatu partikel yang bermuatan negatif. Nah, kemudian dimasukkan dalam suatu ruangan yang di dalamnya itu terdapat muatan positif dan juga negatif. Nah, hal yang pertama akan terjadi itu adalah permukaan tubuhmu itu akan ditempeli oleh muatan-muatan positif yang ada di dalam ruangan membentuk suatu lapisan gitu. Ya. Lapisan inilah yang dinamakan stand layer yang pertama. Terus kemudian diikuti oleh lapisan-lapisan selanjutnya. Nah, lapisan-lapisan muatan yang menempel pada permukaan tubuhmu dan permukaan tubuh teman kamu itulah yang menjadi penghalang kalian berdua untuk berinteraksi. Nah, beginilah electric double layer dan nilai potensial zeta itu bekerja. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan stabilitas sediaan farmasi, khususnya sistem dispersi? Nah, oke, kita bahas ya, sedikit ya. Sistem dispersi koloid ataupun suspensi itu merupakan sediaan cair yang terdiri dari apa? 2 atau lebih fase internal yang terdispersi dalam fase eksternal. Fase internal ini biasa berupa partikel dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, kita telah mengetahui ya sifat dan karakteristik dari suatu partikel pada bahasan sebelumnya, bahwa partikel-partikel ini memiliki kecenderungan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Jadi pengen berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk membentuk partikel yang lebih besar atau aglomerat, partikel-partikel yang membentuk aglomerat ini menjadikan sediaannya itu akan tidak stabil, yang bentuk-bentuk ketidakstabilannya itu bisa mempengaruhi efektivitas dari suatu sediaan farmasi. Namun, bentuk ketidakstabilan ini juga bisa terhambat oleh prosesnya dengan adanya electric double layer tersebut. Lapisan rangkap listrik ini akan mempertahankan partikel-partikel untuk tetap berada pada keadaan terdispersi. Nah, dengan otomatis sediaan akan tetap stabil karena antara partikel satu dengan partikel yang lain itu karena adanya si zeta potensialnya itu dia tidak bisa saling berinteraksi. Begitu ya, kira-kira mungkin bisa dipahami ya. Nah, stabilitas sistem dispersi itu bisa kita lihat kita turunkan dari suatu teori di LVO, Derjaguin, Landau, Verwey, dan Overbeek. Stabilitas koloid itu ditentukan oleh energi potensial dari partikel terdispersi yang merupakan penjumlahan dari energi tarik-menarik atau VA yang berasal dari gaya tarik-menarik van der Waals dan energi potensial dari gaya tolak-menolaknya, sehingga bisa kita rumuskan yaitu VT sama dengan VA plus VR. Lalu bagaimana dengan surfaktan non-ionik? Bahwa kita tahu ya kalau surfaktan non-ionik itu rantai alkilnya itu dia tidak memiliki muatan ya. Hampir sama sebenarnya ya. Kalau untuk dispersi padat
dapat distabilkan dengan menggunakan surfaktan ionik dan non-ionik atau polimerik atau kombinasi antara surfaktan ionik dan non-ionik. Jadi kalau menggunakan non-ionik dia harus dikombinasi karena dia memiliki rantai alkil yang tidak bermuatan seperti itu. Baik, sampai di sini ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk semuanya.